Hai Lucukers, pada pembahasan kali ini Loka Comics akan membahas alur cerita dari manhwa Solo Leveling, sebuah manhwa yang diadaptasi dari novel karya Chu Gong kemudian diilustrasikan oleh Jang Sung Rak. Solo Leveling digarap dengan pengerjaan yang tidak main-main. Terlihat dengan penyajian kualitas gambar yang wow banget, membuat manhwa ini sangat pantas menyandang sebagai gelar manhwa terbaik sepanjang masa untuk saat ini. Penasaran? Oke, rasa kesuwen, taruh bantal, pelu guling. Kita masuk ke pembahasannya. Let's go! My name is Song Jin-woo and I am Sailor Moon. Bisa dikatakan dunia dari Solo Leveling ini mirip game MMORPG semacam Black Desert, Ragnarok, Genshin Impact, dan lain-lain. Di dalam manhwa ini diceritakan kondisi dunia yang kacau balau setelah diinvasi oleh monster-monster yang mengerikan dari dunia lain. Monster-monster ini datang melalui portal-portal di seluruh dunia yang mereka sebut dengan nama dungeon. Bersamaan dengan kekacauan yang muncul, manusia mendapatkan kekuatan super untuk melawan para monster-monster tersebut. Kemudian mereka menyebut manusia yang mendapatkan kekuatan tadi dengan nama Hunter. Dungeon dan Hunter dalam manhwa Solo Leveling ini memiliki tingkatannya tersendiri. Ada rank E, D, C, B, A, dan juga S. Seperti pada manga One Punch Man, monster dan hero-nya pun ada rankingnya. Rank pada dungeon didasarkan pada tingkat kesulitan dungeon tersebut dan sekuat apa monster yang berada di dalamnya. Untuk ranking pada hunter sendiri didasarkan pada seberapa hebat hunter tersebut menghadapi monster. Oke, perkenalannya cukup sekian saja. Sekarang kita masuk ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan karakter utama kita Sung Jin-woo yang sedang berjalan menuju dungeon, di mana dia dikenal sebagai hunter terlemah di dunia. Bahkan saking lemahnya Sung Jin-woo ini, dia mendapatkan luka saat bertarung dengan monster dengan ranking terlemah sekalipun. Beberapa kali dia selamat dari kematian dalam raid dungeon yang dijalaninya. Sebenarnya alasan dia menjadi seorang hunter adalah demi menanggung biaya pengobatan ibunya yang terkena penyakit aneh di rumah sakit. Diceritakan bahwa Sung Jin-woo mengikuti undangan raid dungeon tingkat D yang berformasikan hunter-hunter kelas menengah ke bawah. Selang beberapa waktu kemudian, Jin-woo pun datang ke lokasi dungeon. Setelah sampai di lokasi dungeon, Sung Jin-woo bertemu dengan teman wanitanya yaitu Lee Ju-hye, seorang hunter tipe healer rank B yang selalu menyuruh Sung Jin-woo agar berhenti untuk menjadi seorang hunter karena dia khawatir dengan keselamatan Sung Jin-woo. Namun, emang dasar kepala batu si Jin-woo ini, dia tetap kekeh untuk menjadi hunter. Kemudian Song Chiul, hunter tipe magi rank C, berbicara kepada semua hunter yang datang di sana dan mengusulkan diri untuk menjadi seorang ketua tim. Para hunter langsung menyetujui usulan tersebut mengingat rank dari Song Chiul yang paling tinggi. Mereka semua bergegas masuk ke dungeon rank D tersebut. Awalnya setelah memasuki dungeon kelas D semuanya berjalan lancar. Hampir tidak ada kendala dari monster-monster yang mereka lawan. Namun tetap saja karakter utama kita Sung Jin-woo lagi dan lagi menjadi satu-satunya orang yang babak belur akibat serangan monster keras terendah. Semua hunter dalam dungeon tersebut pun bersuka cita setelah mereka membabat habis semua monster kroco dalam dungeon tersebut. Dan Lee Ju-hye pun sempat menghealing Sung Jin-woo dengan kemampuannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, semua sukacita pun dari para hunter mendadak sirna sampai pada mereka menemukan pintu raksasa yang mereka kira adalah tempat bos yang sesuai dengan rank dari dungeon ini. Namun mereka semua bimbang untuk masuk ke dalam pintu raksasa yang membentang di hadapan mereka. Ada beberapa hunter yang tidak setuju dan ada juga yang ingin sekali masuk kepada pintu tersebut. Tak lama berselang, mereka pun melakukan voting untuk memutuskan akan lanjut atau tidak. Setelah semua melakukan voting, ternyata suara hunter yang memilih lanjut dan tidak itu semuanya seimbang dan sama rata. Sung Jin-woo yang belum melakukan voting menjadi penentu para hunter tersebut untuk masuk atau tidak. Sung Jin-woo pun memilih untuk lanjut dan siap bertarung demi kesuksesan raid dungeon kali ini. Mereka pun telah sepakat untuk masuk ke dalam gerbang bos pada dungeon tersebut.
Singkat cerita, setelah masuk ke dalam ruangan bos, mereka diperlihatkan ruangan melingkar dengan dipenuhi patung-patung besar berdiri kokoh. Ketua regu ini yaitu Song Cheol membaca sebuah tulisan di salah satu patung yang ada di dalam ruangan tersebut. 1. Sembahlah rajamu. 2. Puji rajamu. Dan ketiga, buktikan kesetiaanmu. Setelah membaca tulisan tersebut, secara tiba-tiba pintu masuk ruangan yang mereka lalui tadi langsung tertutup dan suasana pun berubah menjadi mencekam. Kebingungan terlihat dari setiap wajah para hunter. Salah satu hunter yang tidak ingin melanjutkan raid ketakutan dan berlari menuju pintu keluar. Dia berpikir bahwa bisa keluar begitu saja. Tidak semudah itu, Ferguson. Tak lama berselang, Ketua Song Cheol berteriak agar dia tidak memegang pintu tersebut. Benar saja, setelah dia memegang pintu keluar yang tadi mereka lalui, patung penjaga di depan pintu tersebut bergerak dan langsung memotong kepala hunter tersebut hingga terputus dari badannya. Semua orang pun panik dibuatnya. Sung Jinwoo langsung menyadari dengan melihat ke arah patung paling besar, yang dimana patung tersebut sudah melihat ke arah para hunter di dalam ruangan. Para hunter yang bersiaga pun terheran-heran dengan semua hal yang ada di dalam ruangan ini. Dengan cepat Sung Jinwoo pun berteriak agar semua orang menunduk ke tanah. Tak lama berselang, serangan dahsyat pun diluncurkan ke arah para hunter oleh patung terbesar di ruangan ini. Sesaat setelah serangan pertama selesai, Ketua Song Cheol nyaris saja terlambat bereaksi terkena serangan fajar dari patung tersebut dan harus kehilangan tangan kirinya. Setelah kejadian tersebut, Sung Jinwoo pun berteriak agar orang-orang jangan beranjak dari tempat mereka. Saat Song Cheol dan Sung Jinwoo berdiskusi, mereka akhirnya menyadari dari petunjuk tulisan kuil yang mereka baca di awal masuk tadi. Kemudian Sung Jinwoo melakukan percobaan dengan berdiri dan menunduk lagi. Patung tersebut langsung berhenti bereaksi. Kemudian dia menyampaikan ke semua rekannya untuk bersujud ke hadapan patung yang paling besar. Hal itu adalah maksud dari kalimat pertama, yaitu sembahlah rajamu. Setelah fase pertama terpenuhi, masuklah ke fase kedua, di mana patung yang mirip seperti hantu di dalam film Conjuring yaitu Falak mulai menyeringai dan beranjak dari tempat duduknya. Mereka pun bingung dengan maksud kalimat kedua, yaitu pujilah rajamu. Kemudian ada seorang hunter mulai mengatakan bahwa dia bisa memberikan pujian dengan bernyanyi lagu-lagu gereja. Namun, sepertinya orang tersebut menyanyikan lagu yang dia sendiri pun belum memahami makna di balik lagu tersebut. Si Falak pun mulai beranjak dan tersinggung atas lagu tersebut serta langsung menginjak-injak jadi rempeyek orang tersebut. Mereka pun panik dan berlarian satu persatu. Di tengah kebingungan para hunter dan ketakutan yang sangat mencekam, lagi dan lagi sang karakter utama kita Sung Jinwoo menyadari maksud dari kalimat kedua, yaitu pujilah rajamu. Serta dengan petunjuk yang ia dapatkan dari seorang hunter yang menyanyi tadi, kemudian dia berteriak agar rekannya berlari menuju patung yang memegang alat musik. Benar saja, setelah mereka menempati patung-patung tersebut, patung itu mulai memainkan alat musiknya. Sung Jinwoo pun berlari dengan Lee Ju-hye sampai di salah satu patung yang memegang drum. Tetapi patung tersebut tidak bereaksi sama sekali, dan akhirnya dia sadar kalau untuk menduduki patung-patung itu harus satu patung satu orang. Jadi tidak bisa dua. Tak lama berselang, dengan cukup berani dia langsung melepas gandengan Lee Ju-hye yang berada di depan patung drum tersebut. Sung Jinwoo pun berlari dengan sangat kencang ke arah patung dengan alat musik yang masih kosong. Dan si bangke Falak pun tidak membiarkan Sung Jinwoo menggapai patung tersebut. Dengan mudah si bangke Falak menghempaskan Sung Jinwoo ke tanah. Sung Jinwoo pun terjatuh dan kehilangan kaki kanannya akibat serangan si Falak bangke ini. Namun dengan bermodalkan semangat dan tekad yang membara, dia masih bisa merangkak sampai ke depan patung dengan alat musik yang masih kosong. Tak berserang lama, si Falak pun langsung menggerakkan tangannya untuk mengeluarkan sebuah altar yang besar. Sung Jinwoo pun berpikir bahwa altar itu untuk sebuah pengorbanan penyembahan. Namun saat Sung Jinwoo mengemukakan pikirannya, semua orang langsung panik dan berpikir siapa yang hendak menjadi persembahan. Hunter yang membenci Song Cheol sebagai ketua karena telah menjadi penanggung jawab tim yang membawa mereka ke tragedi ini menunjuk Song Cheol untuk menjadikan dirinya sebagai korban, yang dimana
mana Song Chiul pun setuju dengan penunjukan tersebut meskipun harus bertaruh nyawa. Song Chiul pun mulai berjalan menuju altar. Setelah dia sampai di atas altar, dia pun bergegas menuju puncak altar tersebut. Namun altar tersebut mengeluarkan api yang berkobar di belakang Song Chiul. Atas petunjuk itu, Sung Jinwoo melihat potensi api yang belum menyala dan dia pun tersadar bahwa mereka semua harus masuk ke sana. Setelah mereka semua berada di atas altar, api biru pun keluar dan pintu keluar pun terbuka lebar. Kemudian disusul dengan semua patung yang tadinya hanya diam di tempatnya masing-masing mulai bergerak ke arah altar. Setelah itu, salah satu rekan wanita yang ada di altar tersebut mulai berlari menuju pintu keluar dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Patung-patung tersebut cuek saja dengan wanita itu. Wanita tersebut pun selamat. Melihat kejadian itu, akhirnya satu persatu dari mereka mulai meninggalkan altar dan keluar dari ruangan tersebut. Yang tidak mereka sadari adalah pintu semakin mereka meninggalkan altar satu persatu, pintu tersebut pun semakin menutup. Rombongan hunter tersebut tersisa 3 orang saja di atas altar. Yang pertama adalah Sung Jinwoo, Song Chiul, dan Lee Ju-hye. Sung Chiul pun memberikan instruksi kepada Lee Ju-hye agar membawa Sung Jinwoo keluar bersamanya. Tetapi tiba-tiba kaki Lee Ju-hye tidak bisa digerakkan karena kehabisan mana yang dia pakai untuk menyembuhkan Sung Jinwoo. Akhirnya Sung Jinwoo pun mengambil keputusan untuk tetap tinggal dan meminta Song Chiul untuk membawa Ju-hye keluar. Song Chiul pun dengan berat hati melaksanakan tugas itu dengan membuat pingsan Lee Ju-hye yang tidak ingin meninggalkan Sung Jinwoo. Sung Jinwoo pun menjadi orang terakhir yang berada di ruangan tersebut. Dengan pantang menyerah, dia tetap berusaha melawan meskipun semua itu sia-sia. Dia pun ditusuk oleh patung-patung itu. Tetapi keteguhan hati Sung Jinwoo yang tidak ingin mati membuatnya lolos ujian dari patung tersebut dan mendapatkan kekuatan maha dahsyat dari sistem yang tidak dia ketahui. Demikian awal mula kebangkitan dari perjalanan baru sang karakter utama kita, Hyung Lim Sung Jinwoo, sekaligus mengakhiri alur cerita manhwa Solo Leveling Part 1. Untuk video alur cerita ini akan diupdate tiap minggunya dan jangan sampai kelewatan. Terima kasih bagi yang telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oh iya, jangan lupa share juga ya. Bye bye.